Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini video pembelajaran tematik tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, 5 dan 6. Barakallahu fikum. Dibuka buku tematiknya, tema 9. Buka halaman 21 ya. Kita mulai dengan pembelajaran 4. Pada pelajaran yang lalu kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Di sini ada bacaan yang berjudul hemat energi, hemat biaya. Ayo membaca. Pada bacaan ini ada ajakan untuk hemat energi. Energinya energi listrik. Contohnya di sini di gambar ini matikan TV jika tidak ditonton ya. Nah, selanjutnya pada halaman 22 ada pertanyaan. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? Jawabannya, kita harus hemat energi karena agar cadangan energi tidak cepat habis. 2. Coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Jawabannya, hemat energi dapat menghemat biaya karena untuk menggunakan energi listrik memerlukan biaya. Semakin boros menggunakan listrik, semakin besar beban biaya yang dibayar. 3. Bagaimanakah cara menghemat listrik? Di antaranya yaitu matikan listrik yang tidak terpakai. Pada paragraf 1 kita dapat menuliskan ide pokoknya, yaitu hemat energi adalah menggunakan energi seperlunya. Kalimat pendukungnya: 1. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. 2. Kita harus menggunakannya sehemat mungkin. 3. Hemat menggunakan energi berarti menghemat biaya. Ide pokok pada paragraf keduanya yaitu energi yang dihemat penggunaannya adalah listrik. Kalimat pendukungnya: 1. Listrik energi yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. 2. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. 3. Listrik sangat berperan membantu berbagai aktivitas manusia. 3. Ide pokoknya ya pada paragraf 3, listrik dihasilkan melalui pembangkit listrik. Kalimat pendukungnya: 1. Contoh pembangkit listrik antara lain PLTA, PLTS, dan PLTU. 2. Setiap pembangkit listrik memerlukan biaya yang besar pembangunannya. 3. Kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Pada paragraf 4, ide pokoknya, keberadaan listrik memakan biaya yang sangat tinggi. Kalimat pendukungnya: 1. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik dan membayar biaya penggunaan setiap bulannya. 2. Semakin boros menggunakan listrik, semakin besar beban biaya yang dibayar. Paragraf kelima, ide pokoknya yaitu cara berhemat energi listrik. Kalimat pendukungnya: 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari. 2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. 5. Menggunakan listrik seoptimal mungkin. Nah, itu pada halaman 23 ya. Selanjutnya pada halaman 24 di sini kita bisa lihat ya, ada kewajiban terhadap sumber energi. Kewajibannya apa? Yaitu menghemat energi. Kemudian memanfaatkan teknologi. 3. Menjaga dan melestarikan alam. 4. Melakukan reboisasi. 5. Menggunakan energi alternatif. Dan ada juga hak memanfaatkan sumber energi. Haknya yaitu mengelola energi ya. Anak-anak, pada halaman 25 di sini ada ayo berdiskusi. Di sini ada tabel ya. Berjudul perilaku orang-orang di sekitarku. Contoh boros energi ya. Di sini bisa kita tuliskan menghidupkan lampu pada siang hari, tidak mematikan keran yang tidak dipakai, menonton televisi sepanjang hari, menghidupkan pendingin ruangan sepanjang hari, tidur dengan kondisi lampu tetap menyala. Dan contoh hemat energi:
mematikan lampu pada siang hari, mematikan keran air saat tidak dipakai, membatasi jam menonton televisi, menghidupkan pendingin ruangan saat cuaca panas, tidur dengan mematikan lampu. Nah, di sini ada juga bacaan yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Ayo membaca ya. Jadi lingkungan itu amat penting untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan. Nah, coba sekarang buka halaman 26 ya. Di sini ada ayo berlatih, ada peta pikiran. Ya. Di sini bisa kita tuliskan manusia dan lingkungan. Ya, kita mulai dari sebelah kiri. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Nah, maksudnya lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian, sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian peta pikiran yang di bawah, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Manusia harus baik terhadap lingkungan karena manusia hidup dalam lingkungan. Kehidupan manusia akan bergantung pada lingkungannya. Sekarang dibuka buku paketnya halaman 27. Laporan hasil wawancara tentang menjaga lingkungan alam. Nah, di sini Ibu beri contohnya, ada 10 nama narasumber. Pertanyaannya semuanya sama ya, ada 10 pertanyaan tapi semuanya pertanyaannya sama. Nah, untuk jawabannya berbeda-beda. Di sini Ibu tulis pertanyaannya, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Jawabannya ada 10 ya, berbeda-beda. Di antaranya yaitu akan terjadi kerusakan lingkungan karena ulah manusia. Kemudian jawaban yang lain, lingkungan akan menjadi lingkungan yang kurang sehat dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya, sampah akan berserakan dan mengganggu pemandangan di lingkungan sekitar. Jawaban yang lain, akan terjadi banjir yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, jawabannya terjadi bencana alam, tanah longsor yang akan sangat merugikan manusia itu sendiri. Selanjutnya, terjadi kepunahan hewan dan tumbuhan karena tidak mendapatkan lingkungan yang baik. Selanjutnya, muncul berbagai macam penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Jawabannya yang lain, udara akan tercemar dan lingkungan sekitar menjadi kurang sehat dan masalah lainnya. Selanjutnya, manusia tidak bisa hidup sejahtera karena kekurangan bahan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian, jawaban yang lain, alam akan menghukum manusia dengan bencana yang dapat mengancam jiwa manusia. Nah, itu halaman 27 ya. Jadi lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Itu merupakan laporan hasil wawancara ya. Nah, sekarang kalian buka halaman musik, Ibu lewatkan ya. Nah, halaman 32. Ayo membaca ya. Di sini ada gambar petani ya. Petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, di sini ada gambar lagi pantai ya, gambar pantai. Nah, masyarakat daerah pantai ini kegiatan ekonominya yaitu sebagai nelayan. Pada halaman 33 di sini ada gambar daerah laut. Masyarakat daerah laut di sini dapat mengambil hasil laut seperti ikan mutiara, kerang, kepiting, udang, teri, pangdang,
dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Selain itu, manfaat laut yaitu sebagai wisata bahari. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Kemudian di sini ada gambar daerah sungai. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Nah, di sini juga ya di sungai dapat mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Kemudian kita buka halaman 34. Nah, ini ada gambar dataran tinggi. Sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata karena udaranya bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Selanjutnya gambar dataran rendah. Nah, di sini kita lihat dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter. Sebagai lahan pertanian dataran rendah itu ya. Selain itu juga untuk industri, peternakan, dan perumahan. Nah, selanjutnya di halaman 34 ini ada tabel ya tentang aktivitas ekonomi. Di sini Ibu sudah tuliskan bahwa di daerah pantai itu ada nelayan ya. Jadi aktivitas ekonominya di daerah pantai itu nelayan, kemudian pengrajin souvenir, pemandu wisata. Kemudian di daerah laut itu aktivitas ekonominya budidaya rumput laut, budidaya kerang, tambak udang. Di sungai ada pemancingan, pasar apung, arung, jeram. Kemudian dataran tinggi pertanian, pariwisata, perhotelan, dan di dataran rendah ada industri, perkantoran, dan perdagangan. Ya, itu Ibu berikan contohnya hanya sebagian saja ya. Buka halaman 37 ya. Di sini ada gambar burung elang. Nah, burung elang ini berhubungan dengan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia ada yang tahu apa? Ya, lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Nah, kita telah mengetahui Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Banyak orang mengatakan gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang. Selanjutnya kita buka halaman 38. Di sini ada bacaan. Konservasi elang di Halimun Salak. Ayo membaca. Burung elang Jawa merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utamanya berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya, disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan ilegal. Perburuannya diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, harus dilakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Nah, ini juga tidak mudah dilakukan karena minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Kemudian penandaan burung masih memakai metode lama dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Nah, di sini ada tabel ya.
Adakah kata-kata sukar? Ada. 1. Konservasi, artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian. Selanjutnya, Ibu tuliskan populasi, artinya jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang atau daerah tertentu. Kata surat ketiga yaitu habitat, artinya tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Selanjutnya kita buka halaman 39. Di sini ada peta pikiran berhubungan dengan bacaan konservasi elang di Halimun Salak. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa yaitu perburuan, perdagangan ilegal, kerusakan habitat, alih fungsi hutan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Ya, di sini ada tabel juga. Ada 10 nomor. Usahaku untuk ikut melestarikan elang Jawa. Bisa dituliskan di sini. 1. Menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. 2. Menjaga habitat tempat hidupnya elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. 3. Tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi seperti hobi menembak. 4. Mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian elang Jawa. 5. Tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. 6. Membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. 7. Mengumpulkan dana bersama teman-teman seikhlasnya. 8. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi. 9. Melaporkan kepada aparat pemerintah apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. 10. Merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Maaf, nomor 9 ini Ibu kurang menuliskan. Melaporkan kepada aparat pemerintah atau aparat yang berhubungan ya dengan pelestarian elang Jawa. Oke, selanjutnya kita buka halaman 40. Nah, di sini ada lagi laporan hasil wawancara. Ada 10 narasumber. Ini berhubungan dengan kewajiban manusia menjaga lingkungan alam. Oke. Jawabannya berbeda-beda ya. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya yaitu apa saja bentuk-bentuk konservasi di daerah ini? Jawabannya 1. Menanami pekarangan dengan berbagai tanaman. 2. Pencegahan pencemaran lingkungan. 3. Melarang pemburuan tanaman langka. 4. Melarang perdagangan hewan langka. 5. Reboisasi atau penghijauan. 6. Tebang pilih tanam. 7. Melarang perburuan hewan yang dilindungi. 8. Penanaman hutan bakau di pesisir pantai. 9. Tidak membuang sampah di sungai. 10. Membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu jawabannya dari pertanyaan yang sama ya. Ada 10 jawaban dari satu pertanyaan. Selanjutnya coba kita buka halaman 43 ya. Yang berhubungan dengan musik Ibu lewati ya. Nah, di sini ada tabel. Berikut contoh bunga nasional beberapa bangsa. 1. Negara Indonesia. Bunga nasionalnya melati ya. Di sini ada gambarnya, silahkan dilihat. Kemudian nomor 2, negara Jepang, bunga nasionalnya sakura. Perhatikan gambarnya ya. Selanjutnya kita buka halaman 44. Negara Belanda, bunga nasionalnya tulip. Seperti itu di gambarnya ya. Nah, ayo berdiskusi. Konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Nah, kewajiban manusia terhadap hutan diantaranya 1. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul.
Kemudian tidak menebang pohon di hutan sembarangan, tidak membuang sampah di hutan, tidak membakar hutan demi tujuan apapun termasuk alih fungsi lahan, tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan sehingga cenderung merusak. Coba anak-anak sekarang buka halaman 45. Nah, ini contoh kewajiban manusia terhadap sungai. Di antaranya tidak membuang sampah ke sungai, tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri, menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan, membersihkan sampah yang ada di sungai, tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. Kemudian kotak selanjutnya yaitu kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah. Di antaranya tidak melakukan perburuan, menjaga habitat hewan langka yang terancam punah, tidak memperjualbelikan hewan langka, mendukung adanya suaka marga satwa, melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya perdagangan hewan yang terancam punah. Nah, selanjutnya terakhir kita buka halaman 46. Kewajiban manusia terhadap pohon, diantaranya menanam pohon di sekitar pekarangan, merawat pohon dengan baik, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih, tidak boleh merusak membakar hutan yang terdapat banyak pohon. Cukup sekian penjelasan dari Bu Dewi ya, ringkasan materi pembelajaran 4, 5, dan 6, tema 9, subtema 1. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.